Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Septiani Putri dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai akuntansi biaya dengan tema menentukan harga pokok produk. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi pada periode tertentu sehingga barang atau jasa tersebut siap untuk dijual. Jadi, harga pokok produk merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan. Klarifikasi harga pokok. Di sini ada dua klarifikasi. Yang pertama harga pokok produksi dan yang kedua harga pokok penjualan. Harga pokok produksi ini semua biaya yang dikorbankan guna untuk memproses bahan-bahan yang termasuk bahan-bahan baku atau bahan setengah jadi hingga menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Yang kedua, harga pokok penjualan, yaitu harga barang dijual. Maksudnya itu, barang yang dijual itu sudah ditentukan pada perusahaan industri secara langsung memakai perhitungan, yaitu persediaan awal produk jadi ditambah jumlah harga produksi atau harga pokok produksi dikurang dengan persediaan akhir produk. Di sini ada dua metode penentuan harga pokok produksi. Yang pertama, metode full costing, yang kedua, metode variable costing. Metode full costing ini cara menghitung harga pokok produksi sekaligus cara menghitung biaya produksi yang berkaitan. Biaya yang dimaksud itu yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, metode variable costing, yaitu cara menghitung harga pokok produksi dengan hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang masih bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Di sini ada perbedaan full costing dengan variable costing. Yang pertama, perbedaannya terletak pada perlakuan biaya tetap produksi tidak langsung. Yang kedua, dalam metode full costing, perhitungan harga pokok produksi dan penyajian laporan laba rugi didasarkan pendekatan fungsi. Sedangkan dalam metode variable costing menggunakan tingkah laku. Yang ketiga, dalam MVC, biaya periode diartikan sebagai biaya operasi. Sedangkan dalam MVC, biaya periode yaitu biaya tetap, biaya produksi maupun operasi. Yang keempat, dalam metode full costing, biaya variabel tetap diperhitungkan dalam harga pokok. Sedangkan dalam variable costing diperlakukan sebagai biaya periodik. Yang kelima, dalam metode full costing, selisih BOP dapat diperlakukan sebagai penambah atau pengurang harga pokok yang belum laku dijual atau harga pokok persediaan. Yang keenam, dalam metode full costing, perhitungan laba rugi menggunakan istilah laba kotor, yaitu kelebihan penjualan atas harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dalam variable costing menggunakan istilah marginal kontribusi, yaitu kelebihan penjualan dari biaya-biaya variabel. Di sini ada contoh soal penerapan harga pokok produk. PT Double SP adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan spray part kendaraan. Diketahui pembelian bahan baku senilai Rp750 juta dengan biaya pengiriman Rp10 juta. Biaya pemeliharaan bahan mesin Rp9 juta. Data tentang nilai persediaan. Pertama, persediaan bahan baku mentah awal Rp60 juta, persediaan bahan baku mentah akhir Rp50 juta. Yang kedua, persediaan bahan setengah jadi awal 90 juta, persediaan bahan setengah jadi akhir 8 juta. Yang ketiga, persediaan barang siap jual awal 120 juta, persediaan barang siap jual akhir 25 juta. Dan di sini ada jawabannya. Yang pertama kita mencari biaya bahan baku, yaitu pembelian bahan baku ditambah biaya pengiriman. 750 juta ditambah 10 juta. Nominal ini bisa kita dapatkan dari diketahui yang pertama. Maka totalnya 760 juta rupiah. Yang kedua, biaya bahan baku, yaitu pembelian bahan baku ditambah biaya bahan baku awal dikurangi persediaan bahan baku akhir. 760 juta rupiah, total dari bahan baku yang di atas, 60 juta rupiah dan 50 juta rupiah itu bisa kita lihat dari data nilai persediaan yang pertama. Maka totalnya 770 juta rupiah. Yang ketiga kita mencari biaya produksi, yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja. 770 juta rupiah ditambah 9 juta rupiah. Sama dengan 779 juta rupiah.
Yang keempat, kita mencari harga pokok produksi, yaitu biaya produksi ditambah biaya setengah jadi awal dikurangi biaya setengah jadi akhir. 779 juta itu total dari biaya produksi yang di atas. 90 juta dan 8 juta ini bisa kita lihat dari data nilai tentang nilai persediaan yang kedua. Maka totalnya 861 juta rupiah. Yang kelima, kita mencari harga pokok penjualan, yaitu HPP ditambah biaya siap jadi awal dikurangi biaya siap jadi akhir. 861 juta itu total dari harga biaya produksi. Untuk 120 juta dan 25 juta itu bisa kita lihat dari data tentang nilai persediaan yang ketiga. Maka totalnya adalah 956 juta rupiah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.